Halo Sobat Ketik Kata, setujukah kamu jika saya katakan bahwa tidak semua penyakit disebabkan lingkungan yang tidak sehat? Justru yang memberi pengaruh besar bagi kondisi kesehatan kita adalah bagaimana kondisi pikiran dan apa yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Ada banyak pengaruh dan efek besar dari pikiran yang positif. Sayangnya, tak semua orang bisa melakukan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Seringkali seseorang khawatir terhadap anggapan orang yang ada di sekitarnya. Hal itu dapat berupa penolakan, pengalaman negatif, kemunduran, patah hati, dan masih banyak lagi. Dari sinilah bermula perasaan atau pikiran negatif tercipta. Tentu hal ini sebaiknya segera diminimalisir atau dihilangkan semua kebiasaan tersebut. Lalu bagaimana tips berpikir positif yang bisa kita lakukan bahkan sejak awal membuka mata di pagi hari? Berikut 9 tips powerful yang dapat merubah hidup kamu. Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Tips pertama, bersyukurlah saat bangun pagi. Sudahkah kamu bersyukur hari ini? Kita tidak harus menunggu kabar baik atau hal istimewa untuk bersyukur, sebab banyak hal-hal sederhana yang bisa kamu syukuri di dalam hidup ini. Di pagi hari, kamu bisa bersyukur karena bangun tidur dalam keadaan sehat, atau bersyukur masih diberi kesempatan menyaksikan alam yang luar biasa. Dengan bersyukur, kamu merasa hidup kamu lebih mudah, beban hidup pun terasa lebih ringan. Selain itu, ada beberapa manfaat tak terduga saat kamu mengucapkan syukur setiap pagi hari. Dikutip dari happierhuman.com, ada banyak keajaiban sebagai efek dari rasa syukur. Di antaranya, kamu bisa lebih bahagia, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kesadaran untuk berbagi kepada sesama, lebih memahami arti hidup, dan tentu saja meningkatkan harapan hidup dan kesehatanmu. Tips kedua, abaikan para pembenci. Haters akan melakukan apapun untuk mempengaruhimu. Mereka tidak suka dengan prestasimu, tidak suka dengan kemewahan dalam rumahmu, ataupun dengan penampilan hingga hal apapun yang kamu punya. Menyukaimu tidak akan pernah menjadi kewajiban setiap orang. Mata para pembenci seolah hanya bisa melihat sisi jelekmu, dan telinganya hanya mampu mendengar kabar buruk tentangmu. Menjauh dari mereka adalah cara paling tepat demi kebaikan kamu. Orang bijak pernah berkata, sebaik apapun kamu akan tetap buruk di mata para pembencimu. Sebaliknya, seburuk apapun kamu akan tetap baik di mata para pencintamu. Anggap saja orang-orang yang membencimu adalah mereka yang tidak punya kehidupan. Jangan buang waktumu untuk menanggapi komentar dari mereka. Kalau kamu terpengaruh dengan mereka, itu berarti kamu sudah mendedikasikan waktu hidupmu untuk sesuatu yang sia-sia. Tips ketiga, jauhkan perbandingan hidup. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah cara tercepat untuk membuat kebahagiaan hilang dari hidup kamu. Ketika kita iri dengan orang lain, kita akan menginginkan apa yang orang lain punya dan tidak kita miliki. Disitulah rasa sedih dan kepahitan muncul. Membandingkan diri dengan orang lain sama saja seperti menyakiti diri sendiri. Kamu boleh melihat orang lain sebagai inspirasi, panutan, motivasi, dan lain-lain, tapi jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan mereka, karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah merasa menang. Setiap orang punya latar belakang dan cerita hidup yang berbeda-beda. Pada akhirnya, kamu hanya perlu fokus menjadi versi terbaik diri sendiri dan mensyukuri segala keadaan yang sudah terjadi pada diri kamu. Move on dan jalani hidup semaksimal mungkin dengan apapun yang sudah kita miliki. Tips keempat, mengambil setiap peluang. Musuh terbesar dari sebuah peluang adalah rasa takut untuk melakukannya. Sumber ketakutan kita adalah karena kita tidak tahu peluang seperti apa yang kita hadapi. Ada banyak dari kita yang membuang peluang karena kita takut gagal. Merasa takut gagal adalah hal yang umum. Setiap orang merasa takut.
Namun, jika rasa takut terus mengelilingi seseorang sampai orang tersebut tidak pernah mengambil resiko atau hanya melakukan hal-hal kecil, maka rasa takut itu harus diwaspadai. Orang seperti ini selalu ingin bekerja dalam zona aman yang tidak memiliki resiko apapun, atau setidaknya memiliki resiko minimum yang jika gagal tidak akan mempengaruhi kehidupan orang itu secara signifikan. Namun bekerja di zona aman juga memiliki resiko tersendiri. Orang itu hanya akan memiliki keberanian untuk menetapkan target minimal. Target minimal akan menghasilkan hasil minimal juga, sehingga orang tersebut tidak akan pernah mengalami kehidupan yang lebih baik. Tips kelima, terima sebuah kegagalan. Apakah kamu takut gagal? Apakah kamu yakin bila gagal maka kamu akan langsung mati? Buka pikiran dan hati, ubah mindset kamu. Yakini bahwa gagal bukan berarti akhir dari segala kehidupan. Percayalah, gagal bukan berarti membuat kamu hina dan terhinakan. Yakinkan diri kamu bahwa gagal adalah hal kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Lebih dari semua itu, gagal adalah anugerah. Anugerah karena kita jadi tahu di mana letak kesalahan yang mendasari kegagalan itu. Anugerah karena kita bisa jadi lebih hati-hati lagi untuk menjemput kesuksesan. Masih banyak anugerah lain yang sebenarnya bisa dipetik dari sebuah kegagalan itu. Tips keenam, jangan menghakimi orang lain. Hampir semua orang pernah menilai dan menghakimi orang lain, disadari maupun tidak. Kamu menilai cara berpakaian orang lain, menilai sikapnya, mengkritisi pilihan-pilihan hidupnya. Menghakimi orang lain umumnya didasari oleh beberapa faktor, antara lain karena merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Kamu menghakimi orang karena kamu cenderung merasa lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Faktor lainnya adalah karena merasa takut. Ketika kamu takut ditekan oleh orang lain, maka kamu akan berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Tidak ada keuntungan sama sekali untuk berlaku demikian. Efek yang ditimbulkan justru akan merusak psikologi diri kamu sendiri dari dalam. Tips ketujuh, jangan korbankan kebahagiaan pribadi. Kita semua tentu ingin membuat orang lain bahagia. Tapi bagaimana jika hal-hal yang orang lain ingin kamu lakukan malah membuat kamu tidak bahagia? Jika kamu melakukan sesuatu hanya untuk kepuasan orang lain, jangan. Hentikan sekarang juga. Kebahagiaan dan waktu kamu seharusnya tidak pernah dikorbankan demi kepuasan orang lain. Kamu tidak akan bisa memikirkan hal positif setiap hari jika kamu tidak bahagia sejak awal. Tips ke-8, berhenti dari pekerjaan yang tidak disukai. Bekerja secara formal mungkin menjadi impian bagi banyak orang. Namun jika kenyataan yang didapatkan saat bekerja tidak sebaik ekspektasi yang diidamkan, kamu bisa mulai berpikir untuk menyudahinya. Sebab tidak ada yang lebih menguras tingkat kebahagiaan kamu lebih cepat daripada pekerjaan yang kamu sendiri benci. Jika kamu menghabiskan malam dan hari libur dengan takut kembali ke kantor pada hari berikutnya, maka itu adalah indikator kuat bahwa pekerjaan tersebut bukan tempat yang tepat. Segera lakukan langkah alternatif untuk melepaskan diri secara perlahan dari tempat bekerja itu. Tips terakhir, perhatikan sisi lucunya. Bahkan situasi gelap dapat memiliki sisi humor jika kamu melihatnya dengan cara yang benar. Ketika berada dalam situasi yang sulit, ingatkan diri kamu bahwa apa yang terjadi padamu mungkin akan membuat cerita yang hebat di masa depan dan bahkan dapat disampaikan sebagai lelucon. Cari sisi yang lucu dari setiap momen yang berusaha menjatuhkanmu dan tertawalah. Nah, itu dia penjelasan tentang 9 tips jitu untuk kita agar bisa selalu bahagia di setiap harinya. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel Ketik Kata untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video baru dari kami. Jangan ucapkan selamat tinggal karena pastikan sobat jadi pelanggan setia channel kami. Dan sampai jumpa lagi.